8 anggota Keuskupan Agung Medan dilaporkan positif COVID-19. Seorang ayah digugat anak kandung dan 3 orang cucunya karena persoalan pembagian harta warisan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Samosir lengkapi petugas PPDP dengan alat pelindung diri. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Selasa 21 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, kita sambut Wajah Sumut selengkapnya. Sebanyak 8 orang anggota Keuskupan Agung Medan dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab tes. 1 dari 8 orang tersebut merupakan Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung. Ke-8 orang yang dinyatakan positif COVID-19 terdiri dari Uskup Agung Medan MGR Cornelius Sipayung, 4 orang pastor, dan 3 suster. Mereka dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab tes yang dilakukan tim gugus tugas COVID-19 Kota Medan. Ke-8 penderita tersebut telah menjalani perawatan di 7 orang dirawat di Rumah Sakit Elizabeth Medan, sementara Uskup Agung Medan dirawat di RS Marta Friska Medan. Guna menekan angka penyebaran COVID-19, pihak GTTP COVID-19 Kota Medan sudah berkoordinasi dengan Jubir Keuskupan Agung Kabupaten Kota di Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan COVID-19 bagi umat yang melakukan kontak dengan Uskup Agung Medan. Tes PCR sudah dilakukan kepada mereka. Jadi mereka itu ada 5 tadi pastornya, 4 pastornya, 1 uskupnya, lalu ada pembantu rumah tangga 3 orang, itu juga sudah swab. Ya, lalu 2 lagi pastor di situ tinggal sudah dikatakan tapi negatif melalui tes. Sebanyak 14 orang pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan pun ditutup sementara. Sebelumnya, ke-14 pegawai BPJS Ketenagakerjaan ini melakukan rapid test mandiri dengan hasil pemeriksaan reaktif COVID-19. Pihak BPJS kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap para pegawai dengan uji swab PCR. Dari hasil uji swab, 14 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Pematang Siantar Daniel Siregar menjelaskan pihaknya telah melakukan sterilisasi di lokasi kantor menggunakan disinfektan serta penutupan kantor sementara. Sementara terhadap 14 orang pegawai yang terkonfirmasi positif dilakukan karantina di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Pihak gugus tugas langsung melakukan komunikasi setelah kita dapatkan informasi ini, dan ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan setelah mereka melakukan penelusuran. Dinas Kesehatan merekomendasikan kepada gugus tugas Kota Siantar untuk melakukan penutupan sementara kantor BPJS. Pemirsa, kasus COVID-19 di Sumatera Utara terus meningkat yang kini hampir menembus angka 3.000 kasus. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya laju penularan virus COVID-19. Berdasarkan data COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 20 Juli 2020, pukul 17 waktu Indonesia Barat, angka kasus COVID-19 di Sumatera Utara sudah mencapai 2.952 kasus konfirmasi dan 329 kasus suspek. Untuk jumlah penderita positif COVID-19 yang meninggal dunia kini berjumlah 150 orang, sedangkan yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 768 orang. Sedangkan berdasarkan peta persebaran, Medan masih menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 dengan jumlah kasus sebanyak 1.829 kasus konfirmasi. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab tingginya laju penularan virus COVID-19. Warga dihimbau untuk tetap mematuhi dasar protokol kesehatan, yakni wajib menggunakan masker, rutin mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak.
Sebanyak 15 ruangan khusus untuk penanganan pasien COVID-19 resmi dibuka di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Peresmian gedung dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ke-15 ruangan khusus yang diresmikan memiliki fasilitas lengkap seperti ventilator dan alat pengukur tekanan udara untuk penanganan pasien COVID-19. Gedung khusus pasien COVID-19 ini sengaja dibangun tersendiri dan letaknya berjauhan dengan gedung utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Ke-15 ruangan bagi pasien COVID-19 disesuaikan dengan standar ruangan ICU agar pasien dapat dirawat tanpa harus dipindahkan. Pembangunan fasilitas tersebut menggunakan anggaran hibah dari Kementerian Kesehatan dan semua pasien yang dirawat di ruangan khusus dilayani secara gratis. Menurut Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dengan adanya gedung khusus ini, resiko terpapar COVID-19 antara pasien dan petugas kesehatan bisa diminimalisir. Di sini lengkap pengaman kepada orang yang sehat, pengaman terhadap aparat kesehatan yang menanganinya. Yang ketiga, fasilitas untuk si pasien yang begitu lengkap. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai seorang ayah digugat anak kandung dan 3 orang cucunya karena persoalan pembagian harta warisan. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Personel Polrestabes Medan menembak mati seorang kurir narkoba saat mengedarkan sabu di salah satu hotel di kota Medan. Dari lokasi, polisi menyita sebanyak 55 kg sabu-sabu yang dibawa dari Malaysia. Penangkapan para tersangka dilakukan polisi di sejumlah lokasi berbeda di kota Medan. Dari pengungkapan kasus 1 dari 4 tersangka terpaksa ditembak mati polisi. Karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap, sementara 2 tersangka lainnya ditembak di bagian kaki. Dalam kasus ini, polisi menyita 55 kg sabu-sabu yang ditemukan dari para tersangka. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin dalam keterangannya mengatakan, keempat tersangka merupakan kelompok baru jaringan internasional Malaysia Medan Surabaya. Hingga kini polisi masih memburu bandar pemasok barang haram tersebut, sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal maksimal pidana mati. Dan mohon bantuan kepada seluruh warga masyarakat agar melaporkan kepada Polsek atau petugas kami kalau ada yang memperjualbelikan, memperdagangkan untuk bahan-bahan narkotika. 2 orang diduga pengguna narkoba ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Samosir di Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba di Kabupaten Samosir. Keduanya ditangkap polisi saat mengantarkan barang milik perusahaan ke Kabupaten Samosir. Kedua tersangka masing-masing Henry Wijaya Nasution dan Irwandi Sihaloho, warga kota Pematang Siantar. Keduanya ditangkap saat melakukan perjalanan penyeberangan dari Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, menuju Pelabuhan Simanindo di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat tiba di Pelabuhan Simanindo, polisi yang curiga dengan gerak-gerik pelaku kemudian melakukan pemeriksaan kendaraan dan menemukan alat hisap sabu. Keduanya diduga mengkonsumsi sabu-sabu saat berada di atas kapal feri penyeberangan. Kedua pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Samosir. Keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga di Tanjung Balai ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Ibu rumah tangga berinisial ID berusia 40 tahun ditangkap polisi saat akan bertransaksi narkoba di tepi Jalan Lingkar Teluk Nibung, Tanjung Balai dengan barang bukti sabu seberat 1 gram. Kepada penyidik polisi, ibu 3 orang anak ini mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba karena faktor kesulitan ekonomi. Sementara Kasat Narkoba Polres Tanjung Balai AKP Julpikar menjelaskan tersangka diamankan bersama seorang temannya saat akan melakukan transaksi narkoba. Kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara di Labuan Batu, polisi juga menangkap seorang ibu rumah tangga yang kedapatan menjual narkotika jenis sabu-sabu. Berapa anakmu, Mariana?
Pelaku bernama Mariana, seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya berjualan es tebu. Mariana ditangkap polisi di Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Ledong, Labuan Batu Utara saat melakukan transaksi narkoba. Penangkapan bermula atas laporan masyarakat terkait aktivitasnya menjual narkoba jenis sabu. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan barang bukti 20 paket plastik transparan berisi sabu-sabu dengan berat 19,25 gram dan timbangan elektrik. Kepada polisi, pelaku mengaku menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaku dijerat pasal 114 subsidiar 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Berapa anak? Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan untuk ibu ini menerangkan dia melibatkan diri karena terdorong himpitan ekonomi di mana dia selama setahun sudah ditinggalkan oleh suaminya. Barang bukti yang kita ke berita selanjutnya. Seorang ayah digugat oleh anak kandung dan 3 orang cucunya ke Pengadilan Agama Pematang Siantar karena persoalan pembagian harta warisan. Kasus gugatan disidangkan di Pengadilan Agama Pematang Siantar. Selain sang ayah yang bernama Hangga Damanik, penggugat juga menggugat adik bungsunya bernama Ali Damanik sebagai tergugat 2. Hangga Damanik yang berusia 91 tahun tidak dapat menghadiri sidang gugatan karena dalam kondisi kurang sehat dan susah berjalan. Anak bungsunya yang merupakan tergugat kedua hadir bersama 2 orang penasihat hukumnya. Adapun materi gugatan karena adik bungsu Ali Damanik mendapat hibah tanah dan rumah dari ayahnya. Lokasi hibah ini berada di Jalan Medan Kota Pematang Siantar dengan luas 3.700 meter persegi. Sang ayah digugat karena memberi hibah kepada Ali Damanik yang disebut bukan sebagai anak kandung sehingga tidak berhak mendapatkan bagian warisan tersebut. Sidang terhadap perkara ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan agenda menghadirkan kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi. Hakim mediator meminta agar tergugat 1 dan tergugat 2 bisa hadir di sidang selanjutnya untuk dilakukan proses mediasi. Kalau kami dari kuasa hukum tergugat, perkara ini adalah tentang perkara pembatalan hibah yang telah dibagi oleh pada setiap anaknya, baik penggugat maupun. Kejaksaan Negeri Belawan memusnahkan 2 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kedua kapal dilakukan pemusnahan setelah status hukumnya telah berkekuatan hukum. 2 kapal asing berbendera Malaysia ini ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan dengan cara dirusak dan dibakar di kawasan perairan Bui 1 Belawan, Medan. Kapal nelayan pelaku illegal fishing ini ditangkap patroli TNI AL dan PSDKP Belawan pada Februari 2020 lalu karena melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, Iku Bahtiar, mengatakan pemusnahan kapal dilakukan setelah proses hukum terhadap kasusnya telah berkekuatan hukum. Hingga saat ini wilayah Indonesia sering dimasuki kapal nelayan asing untuk mencari ikan di perairan Indonesia. Sejumlah kapal berbendera asing ditangkap oleh negara, dilakukan pemusnahan terhadap kapal tersebut. Di dalam jangka waktu 2 bulan, kita sudah bisa lakukan eksekusi. Eksekusi dalam pengertian eksekusi terhadap barang buktinya. Ini yang dimulai dari kemarin di Xinjiang, kemudian habis dari Xinjiang, kemudian kita bakar hari ini sampai dengan. Kita beralih ke berita lain. 6 orang dalam satu keluarga asal Kabupaten Serdang Bedagai dilaporkan hanyut di Sungai Bahapal, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu kemarin. 5 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 orang lainnya belum ditemukan. Suasana duka menyelimuti keluarga Suhardi Sitanggang, warga desa Payabagas, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai. Istri beserta 2 orang anaknya dan seorang keponakan serta adik kandungnya ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus deras Sungai Bahapal di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun pada hari Minggu kemarin. Salah seorang korban yang merupakan istri Suhardi Sitanggang bernama Evi Naibaho diketahui bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Desa Binaji, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Serdang Bedagai. Atas peristiwa tersebut, Bupati Serdang Bedagai Sukirman turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa. Kelima korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman Kristen Desa Payabagas, sementara 1 korban lainnya atas nama Rahman kini masih dalam pencarian. Yang ini belum ketemu. Ibu ini 1 orang dengan anak perempuannya putri 3 orang dan masih ada lagi adik iparnya yang sampai sekarang belum dapat.
Kami dari pemerintah Serdang Bedagai menyatakan rasa duka cita yang sangat mendalam karena kita kehilangan bukan hanya rakyat biasa. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Komisi Pemilihan Umum Daerah Samosir lengkapi petugas PPDP dengan alat pelindung diri. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Jelang Pilkada Serentak 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir melengkapi seluruh petugas pemutahiran data pemilih yang melakukan coklit dengan alat pelindung diri. Para petugas pemutahiran data pemilih di Kabupaten Samosir diberangkatkan untuk melakukan coklit dengan dilengkapi APD. Petugas tersebut akan bekerja dengan sistem door-to-door untuk melakukan pencocokan data pemilih 2020 sesuai data di TPS masing-masing hingga 13 Agustus 2020 mendatang. Ketua KPUD Kabupaten Samosir Ika Rolina Samosir mengatakan seluruh tahapan Pilkada 2020 dilakukan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19. Seluruh petugas dihimbau agar tetap waspada dan harus menggunakan alat pelindung diri saat bertugas. Sebelumnya para PPDP ini sudah dibekali pengetahuan melalui BIMTEK guna menjaga degradasi atau penurunan kualitas pendataan di masa pandemi COVID-19. Kita juga memberikan pembekalan terhadap alat perlengkapan diri atau APD untuk menghindari penyelenggara kita terkena atau penyebar atau dituding menjadi penyebar penularan virus COVID-19. Kita sudah melengkapi seluruh alat perlengkapan diri mulai dari masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer. Sebanyak 1.481 calon anggota petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP KPUD Serdang Bedagai menjalani rapid test massal. Dari rapid test yang dilakukan, 12 calon PPDP dinyatakan reaktif COVID-19. Rapid test dilakukan di 17 puskesmas yang ada di 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Sebanyak 1.481 calon PPDP yang akan melakukan coklit menjalani tes rapid. Dari rapid test yang dilakukan, 12 calon PPDP dinyatakan reaktif COVID-19, sehingga harus diganti dengan petugas yang baru. Menurut Ketua KPUD Serdang Bedagai Erdian Wirajaya, rapid test dilakukan guna menjamin PPDP yang melakukan coklit bebas COVID-19 agar dapat mendukung pelaksanaan pemilu di tengah pandemi COVID-19. Ternyata dari ribuan itu ada 12 yang reaktif. Kemudian sebelum mereka turun ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian pemutaran data pemilih, kita telah menggantinya. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan tidak akan melakukan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dinyatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Jarod Saifullah saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Utara. Jarod mengatakan untuk Pilkada Kota Medan dipastikan PDIP tidak akan berkoalisi dengan PKS untuk seluruh daerah pemilihan karena adanya perbedaan ideologi. Penyamaan konsep dasar menurut Jarod penting dalam memulai hubungan koalisi, khususnya untuk pemilihan kepala daerah. Sementara untuk Pilkada Kota Medan sendiri, PDIP belum menentukan sikap akan mengusung siapa yang akan menjadi calon wali kota. Selain Gerindra, PDIP adalah partai yang mampu mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020 mendatang. Itu lebih dekat kepada partai-partai yang berbasis nasionalis religius, karena kita sama-sama kan begitu ya. Dari akar sejarahnya, maka di beberapa daerah kita tidak akan berkoalisi dengan PKS misalnya. Medan itu pasti, Solo. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Sesaat lagi kami akan lanjutkan dalam Dialog Sumut bersama saya.